Apa kau tidak tahu? Biar ku beritahu. Ada kamera di mana-mana di sini. Jangan berani-beraninya menyangkalnya. Mesinnya 19.000, transmisinya 5.400, dan kaca spionnya, lampunya, koplingnya. Siapa bilang sudah terlambat? Setelah dihitung, kamu berutang padaku total. Berhenti. Aku pinjam motormu sebentar. Akan kukembalikan padamu lain kali kita bertemu. Halo Kun, aku di sini. Siapa dia? Tidak bisakah kamu mencari pria? Ya Tuhan, siapa yang mendorongku? Bagaimana bisa kamu merebut tunangan orang lain? Aku sudah bersamanya selama 3 tahun. Kita sudah bersama selama 6 tahun. Mari kita lihat kemana kamu bisa lari. Bukankah dia yang pergelangan kakinya terkilir? Pencuri mobil, jangan lari. Berhenti. Katakan padaku, siapa yang kuprovokasi? Aku tadi sedang berjalan di jalan. Lalu aku ditabrak mobil. Apakah jalur kendaraan bermotor untuk orang berjalan? Mobil jenis apa dia? Tentu saja, itu sepeda motor. Tapi dia diselingkuhi. Dan kemudian aku dicampakkan. Apa tidak sakit? Apa yang sakit? Sakit sekali. Itu kau. Itu kamu. Ya, Ada apa? Mulai lagi. Sertifikat pernikahan. Jika kita akan menikah, mari kita menikah. Siapapun yang tidak pergi adalah pengecut. Ya, Ya, bagaimana mungkin aku menikahimu? jelas sekali, kau yang mengambil keuntungan. Jangan berpura-pura jadi korban di sini. Tolong, kakak, bagian mana darimu yang bisa dimanfaatkan? Kau, cerai. Jiu-jiu, selesai sudah. Sahabatku ada di sini. Cepat sembunyi. Sekarang juga. Pakaianku. Ya Tuhan, jauh sekali. Jiu-jiu, tahukah kamu, mantan pacarmu menjual naskah eksklusifmu dengan grup fan ke beberapa perusahaan. Sekarang, surat-surat pengacara sudah dikirimkan kepadaku. Bagaimana kamu masih bisa tidur dengan seorang pria? Fan Yuchen. Nama ini terdengar The film sangat was familiar. translated and narrated by M Media. Suami, kurasa kita berdua benar-benar jodoh. Bagaimana kalau kita tidak bercerai dulu? Ya, Astaga, kamu luar biasa, Kak. Kamu memprediksinya dengan akurat. Kamu langsung menjatuhkan kreditornya. jadi kamu novelis yang melanggar kontrak itu. Kalau begitu, Jadi, aku tak perlu kembalikan uangnya. aku mau pokok dan bunganya kembali. Dasar bocah nakal, kamu memberontak. Ibu, kamu bilang dan memang tidak mau menikah. Apa kamu berencana menjadi perawan tua? Ibu, dengarkan aku. Apa yang harus dikatakan? Jiu-jiu, kamu sudah tidak muda lagi. Sudah cukup bagus jika ada yang mau denganmu. Apa yang masih kamu pilih-pilih? Hati-hati, pada akhirnya, kamu benar-benar tidak akan bisa menikah. Aku punya keponakan jauh yang baru saja bercerai. Meskipun dia sedikit lebih tua, dia sangat perhatian. Omong kosong apa ini? Aku sudah menikah. Menikah, ya. Itu lucu sekali. Kakak ipar, seberapa trauma Jiu-jiu? Mengapa pikirannya tidak berfungsi dengan baik? Bukankah kamu baru saja diselingkuhi? Apa yang perlu dipermalukan? Masih berpura-pura di sini. Bukankah kamu sudah menikah? Jika kamu begitu mampu, panggil dia keluar. Istri, siapa yang mencariku? Menantuku tersayang. Sangat bagus, sangat bagus. Kaki tebal dan pantat besar. Pasti melahirkan anak laki-laki nanti. Jiu-jiu pasti sering membuatmu khawatir kan? Tunggu sebentar, ibu akan buat sop tonik hebat untukmu sekarang. Untuk memberimu dorongan yang baik. Kakak ipar, kami akan pergi sekarang. Tunggu. Karena semua orang sudah di sini, mari kita serahkan saja uang hadiahnya sekalian. Kembali lagi untuk perayaan bulan purnama. Sekarang ini bagus sekali. Ini semua salahmu. Tidak jati melihat keseruannya. Dan bahkan kehilangan uang. Ulangi. Suami, kau pasti lapar kan? Aku akan membawakan sop untukmu. Baunya enak sekali. Ini yang aku siapkan untuk menantuku. Barang bagus untuk menutrisi tubuh. Jangan berani-beraninya minum diam-diam. Kenapa barang sebagus ini diberikan padanya? Aku bahkan tidak merasa itu bergizi. Kenapa tiba-tiba panas sekali? Apa yang kau lakukan? Fan Yuchin, aku memperingatkanmu. Melon yang dipetik paksa tak akan manis. Tapi menghilangkan dahaga.
Kurasa aku kesulitan bernapas. Gimana kalau aku main ke rumahmu lain kali aja? Merasa lebih baik. Kalau belum, aku tidak keberatan membantumu lagi. Tidak perlu. Aku benar-benar menembak kakiku sendiri. Yujan, kamu pasti lelah kan? Nanti setelah makan malam, aku akan memijatmu untuk membantumu rileks. Wei Wei adalah pengurus rumah di sini. Kalau butuh apa-apa di masa depan, langsung cari dia saja. Tunggu sebentar. Tidak sembarang orang bisa masuk ke sini. Aku tumbuh bersama Yujan. Preferensi dan kebiasaan sehari-harinya. Aku tahu semuanya. Kalau ada yang ingin kakak tahu, silakan tanya padaku. Ini kok bisa disebut pembantu rumah tangga? Dia jelas-jelas menganggap dirinya sebagai nyonya rumah. Benarkah? Kalau begitu katakan padaku. Fan Yuchen bilang setiap kali dia melihatku, dia ingin menciumku. Apa maksudnya itu? Beraninya kau mengingini priaku. Sekarang tidak panas. Permisi, kakak ipar, Yuchan dan aku. Selalu seperti ini sejak kecil. Kami sudah terbiasa. Kamu seharusnya tidak keberatan kan? Film was Tentu saja translated tidak. and narrated by M Ini juga Media. cukup bagus. Yuchan, seleramu bagus kali ini. Kakak ipar terlihat jauh lebih cantik dari yang sebelumnya. Kalau aku salah bicara, kakak ipar, tolong jangan dimasukkan ke hati. Bagaimana kalau aku antar lihat tempatmu menginap? Wanita, Silakan menginap di sini dulu. kamar pembantu. Sudah larut, kita perlu istirahat. Kamu juga harus tidur lebih awal, kan? Yuchan tidak suka ada yang mengganggunya saat dia tidur. Tentu saja suamiku harus tinggal bersamaku. Kebiasaan dia ini. Aku takut dia harus mengubahnya hari ini. Ayo pergi, aku sangat marah. Apa dia pikir, bulu ayam membuatnya jadi burung phoenix? Sekali lihat saja sudah tahu itu Longjing tahun 1982. Teh hijau tua. Apa kau tidak kekanak-kanakan? Apa yang kau tahu? Ini lebih dari sekadar mengukus bakpao, ini soal harga diri. Melakukan ini saja sangat membosankan. Apa kau mau aku membantumu? Di siang bolong, aku tidak percaya. Anak nakal ini berani membodohiku. Apa yang kau lakukan? Tentu saja. Mengambil ponselku. Halo, Yuchan, ibu akan segera pulang. Apa? bukankah tidak perlu bersembunyi? Tepat sekali. Kami adalah pasangan yang menikah secara sah. Kenapa aku harus bersembunyi? Apa yang ingin kau lakukan? Meninggalkan kesan baik pada ibu mertuamu. Masih sangat penting. Apa yang disukai ibumu untuk dimakan? Yuchan, waktunya makan. Bibi, coba masakanku, bagaimana rasanya? Kakak ipar, bukan berarti aku mengkritikmu. Untuk membuat hidangan tanpa warna, aroma, dan rasa. Memang sebuah keahlian. Bibi, coba saja yang sudah kuberikan untukmu. Baunya enak sekali. Weiwei masih yang terbaik. Sekarang lihat dirimu, dan kamu masih ingin menjadi menantuku. Kamu bahkan tidak bisa memasak satu hidangan pun. Tidak mungkin, aku sama sekali tidak bisa kalah dari teh hijau itu. Kenapa mereka belum sampai? Datang, datang. Suami, coba pakai dasi yang baru kubeli untukmu. Bagaimana? Kakak ipar, Yuchan punya banyak sekali jas. Bagaimana satu dasi bisa cukup? Pakai saja punyaku. Weiwei masih lebih perhatian. Lihat dirimu, kamu harus benar-benar belajar darinya. Kau benar. Aku akan mencuci piring sekarang. Bibi, aku sudah selesai bersih-bersih. Aku tidak selemah kakak ipar. Aku tetap bisa bekerja saat datang bulan. Yuchan tidak perlu khawatir. Dia hanya terlalu sensitif. Weiwei, gadis baik sepertimu, cekatan dan tahan banting. Benar-benar sulit ditemukan bahkan dengan lentera. Mulai sekarang, rumah ini, halaman ini, hanya padamu aku percaya untuk mengurus taman ini. Aku bertanya-tanya, apakah kamu bersedia? Aku bersedia. Itu luar biasa. Ini, ambil ini. Pergi bersihkan halaman sampai bersih. Selesaikan bersih-bersih hari ini, atau kamu tidak dapat makan malam. Bibi, tolong biarkan aku menjelaskan. Dan kamu, orang teh hijau yang terang-terangan manipulatif, kamu bahkan tidak bisa melihatnya. Sebaiknya kamu merenungkan dirimu baik-baik. Menantu perempuan, gen keluarga kita tidak bagus. Kalau tidak, jangan mau dia lagi. Ayo, lihatlah. Ini semua adalah putra-putra sahabatku. Lihatlah, apakah ada yang kamu suka? Hal sebagus itu, ada. Dasar bocah nakal. Apa yang kamu rusak akan dipotong dari gajimu. Mari kita lihat apakah aku bisa mengatasimu. Yang ini juga tampan. Kenapa dingin sekali? Istri, yang mana yang kau pilih? Yang ini, tidak ada yang sebaik dirimu. Apakah terlihat bagus? Tidak ada reaksi sama sekali. Orangnya terlihat lebih baik. Aku bertanya padamu, putriku dalam gaun pengantin, tampak bagus kan? Bukankah dia sangat cocok untuk menantuku? Terlihat bagus, terlihat bagus. Begitu banyak kekuatan. Tidak terlihat seperti seseorang yang sakit parah. Aku tidak ditipu kan? Ibuku sakit parah.
Satu-satunya keinginannya adalah melihatku hidup tenang. Yu-chan, tolong. Bantu aku berpura-pura saja. Tidak, tidak, tidak. Ini tidak bisa terus begini lagi. Dasar anak ini. Bagaimana bisa kamu masih jatuh saat memakai sepatu datar? Aku tidak akan mencoba lagi. Ayo kita ke toko lain. Kamu bahkan tidak berterima kasih pada Jiu-Jiu. Tidak apa-apa, Bibi. Ini yang harus kulakukan. Aku mabuk perjalanan. Jadi aku akan duduk di kursi penumpang bersama Yu-chan. Gimana aku nggak tahu kamu mabuk perjalanan. Tapi tidak apa-apa. Untungnya, ibu sudah siap. Sebelum masuk mobil, makan saja 2 siung bawang putih dulu dan kamu akan baik-baik saja. Ibu, Bibi benar. Hal sebagus itu. Kau harus makan beberapa suap lagi. Makan. Makan ini, dan kamu tidak akan mabuk perjalanan. Yu-chan, kakiku sakit sekali karena sepatu hak tinggi. Maukah kamu menggandongku? Ya, Kau pakai punyaku. Wei kita. Entah berapa keberuntungan yang sudah dia kumpulkan selama hidupnya. Bisa bertemu teman sebaik kamu. Ibu, kemarilah. Ayo, ibu, tidak bisakah kamu melihatnya? Dia jelas-jelas berusaha merusak hubunganku dengan Yu-chan. Menurutku, Jiu-Jiu bukan orang seperti itu. Ibu, biar aku beritahu yang sebenarnya. Yang mendaftarkan pernikahan kami dengan Yu-chan bukanlah aku. Itu dia. Jika kamu memberitahu ibu ini lebih awal, bukankah ibu akan mengerti? Nanti, ikuti saja aku. Untuk putaran terakhir, kita harus habis-habisan. Kakak Yu-chan pasti akan jadi milikku. Tolong, kakak Yu-chan, selamatkan aku. ada apa ini? Aku tak tahu apa yang kubuat hingga Jiu-Jiu kesal. Dia benar-benar memukulku sekuat itu. Kalau ragu padaku, tanyakan pada ibuku. Benar, aku bisa bersaksi. Ini yang dia pukul. Ibu, jangan panggil aku ibu. Ini tanggung jawabku karena tidak mengajarimu dengan baik. Mulai hari ini, aku akan mengajarkanmu cara menjadi manusia sejati. Pergi. Fan Yu-jin, ada apa denganmu? Cepat, panggil ambulans. Aku tidak tahan lagi. Ada apa denganmu? Kram perut bagian bawah. Semua rasa sakit. Semua terasa terkumpul di perut bawahku. Apakah di sini? Kenapa rasanya persis seperti saat aku menstruasi? Mungkinkah rasa sakitku berpindah padanya? Kau tunggu. Gula merahnya di mana? Tidak tidur larut malam. Apa yang kamu obrak-abrik? Apakah kamu akan membiarkan orang tidur? Kalau ku bilang Fan Yu-chen sedang datang bulan, apa dia akan percaya? Bibi, aku sedang datang bulan. Perutku sedikit sakit. Aku ingin minum air gula merah. Kamu hanya mendramatisir. Lihat, menantu perempuan mana yang sepertimu. Pulang saja dan bersabarlah. Apakah kamu menungguku melayanimu? Baiklah. Apa yang kau lakukan? Gejalamu, persis seperti saat aku datang bulan. Aku curiga rasa sakitku sudah berpindah padamu. Apa? Siapa yang menyuruhmu duduk di tempat tidur? Bibi, aku sedang membicarakanmu. Istrimu sedang menstruasi, dan kamu masih berbaring di sini membiarkannya melayanimu. Turunlah ke sini, sekarang. Kamu benar-benar. Kemarilah, kemari. Bibi, aku akan baik-baik saja kalau hanya minum air gula merah. Tidak perlu, menantuku sedang menstruasi. Bagaimana dia bisa hanya minum air gula merah? Air gula merah. Apa? Kamu juga mengalaminya? Biarkan aku mencicipinya. Kenapa kau tidak tidur sedikit lagi? Tentu saja, menantu baru harus di depan ibu mertuanya. Menunjukkan penampilan yang baik. Jangan khawatir, kita sedang berakting di drama idola. Ini bukan drama keluarga. Tingkah laku macam apa ini sepagi ini? Apakah ini yang kau sebut drama idola? Ibu, Diam, menghilang, sudah berakhir. Menurut alur drama keluarga, bagian selanjutnya seharusnya. Apakah ini masakan yang kamu masak? Apakah ini bahkan bisa dimakan? Kamu bahkan tidak bisa mencuci pakaian. Kamu masih berani jati menantu orang. Kenapa kamu taruh barang di kulkas seenaknya? Mengapa selimutnya sangat berantakan? Mengapa kamu berada di kamar mandi begitu lama? Kenapa kamu ke supermarket untuk belanja bahan? Seorang gadis muda sepertimu tidak tahu cara melakukan apapun. Ibu, tidak. Apa yang kamu lakukan? Sesuai harapan, yang memang harus datang, akan datang. Minggir, biarkan aku mengajarimu. Bibi, apa yang sedang kau lakukan? Anak bodoh. Mengapa kamu membuatnya begitu enak? Sekarang kamu harus membuatnya terus-menerus. Sebaiknya mencuci pakaian sekaligus. Warnanya akan luntur. Dia tidak akan membiarkanmu mencucinya lagi. Bibi, bukankah kita seharusnya membeli bahan makanan? Kenapa kita membeli begitu banyak pakaian? Selama kamu berdandan cantik setiap hari dan membuatnya merasa terancam, dia akan selalu mengelilingimu. Para pria di keluarga kami
Tidak The film was menoleransi omong kosong semacam itu. translated Ayo and pergi, narrated by pulang. M-Media. Kalau begitu bukankah aku akan? Sayang, aku kembali. Apa kamu merindukanku? Dia teman masa kecilmu. Bibi, kita. Dia bintang besar itu, Shen Jia Yikan. Bisakah kamu mendapatkan 2 tanda tangan untukku? Kenapa aku merasa harus mengganti warna rambutku? Dia sebenarnya impian 1,9 miliar gadis. Dia bukan mimpi buruk kan? Tolong, biarkan aku bersembunyi sebentar. Kakak, aku penggemarmu. Mengapa kamu takut padaku? Kamu sudah mengikutiku selama seminggu ini. Aku mohon, berhentilah mengikutiku. Aku mengikutimu karena aku mencintaimu. Lihat, aku bahkan membawakanmu hadiah. Selama kamu menerimanya, aku akan segera pergi. Aku sudah menerimanya. Kamu bisa pergi sekarang. Kakak, tidakkah kamu akan membukanya dan melihat? Kakak, ini adalah rambut yang khusus kupotong untukmu. Bukankah kamu bilang, kamu paling suka gadis berambut panjang? Kamu juga harus memberiku sehelai rambutmu. Jangan kemari. Dengan begitu, kita bisa bersama selamanya. Sayang, sudah bertahun-tahun. Dan tinggimu tidak berubah sama sekali. Kau masih penakut seperti dulu, kakak. Mengapa ada seorang wanita di sampingmu? Apakah kamu layak bagi kami para penggemar seperti ini? Tolong, seharusnya ada batas dalam mengejar idola. Sasang bukan penggemar. Belum pernahkah kau mendengar pepatah ini? Kami adalah penggemarnya. Kami adalah pendukungnya. Jika bukan karena kami, dia pasti sudah tamat sejak lama. Jika kamu tidak pergi sekarang, aku akan memanggil polisi. Aku punya alamatmu, kartu identitasmu, nomor telepon, dan informasi orang tuamu. Karena aku tidak bisa memilikimu, aku akan menghancurkanmu. Halo, POS laporan. Halo, petugas. Apa kau mendengarnya? Halo, POS laporan. Kita hampir ketahuan. Baiklah, sayang, kamu jadi jauh lebih pintar setelah beberapa tahun. Ini pasti teman masa kecilmu. Senang bertemu denganmu. Kalian mau bermalam di sini? Apa kalian benar-benar ingin melakukan ini? Kita sudah sibuk sepanjang hari. Kita sudah sibuk seharian. Bagaimana kita tidak bisa bersantai sedikit? Bagaimana kita tidak bisa bersantai sedikit? Aku cukup kaku. Ingat, cari yang tangannya kuat buat mijitin aku. Aku juga. Sepertinya kamu perlu memperhatikan hatimu. Jangan takut, aku berbeda dengannya. Pijat saja aku sesukamu. Kalau begitu, mari kita coba ginjalmu dulu. Kau pijat juga ginjalku. Aku tidak merasakan apa-apa. Tidak sakit sama sekali. Apa kau tidak makan? Dorong lebih keras. Berikan sedikit usaha. Ya, Setelah semua masalah ini, kita akhirnya bisa makan. pesan apapun yang kau mau. Aku yang traktir. Bagaimana kamu tahu? Jam tangan ini diberikan oleh Sayang. Karena jam tanganku. Dia menggambarnya sendiri. Kenapa dia punya dan aku tidak? Kenapa dia punya dan aku tidak? Sekarang, kalian berdua punya satu. Aku takut gelap di malam hari. Jadi aku akan merepotkanmu untuk menemaniku malam ini. Aku mau ke toilet. Istri, aku. Kepalaku. Aku salah masuk kamar dalam gelap. Aku tahu kamu akan masuk ke kamar yang salah. Aku sengaja bertukar dengan Jiu Jiu. Selamat malam. Dunia akhirnya tenang. Xiaodi, kamu keluar sini. Sudah kubilang, tidak ada yang namanya Xiaodi di sini. Ayah, kenapa kau di sini? Bukankah namanya Jiu Jiu? Aku datang kali ini untuk membawakanmu kabar baik. Kakakmu akan segera menikah. Secepat ini. Selamat. Hanya saja rumah pernikahan belum beres. Kamu adalah kakak kandungnya. Kamu harus membantu ini. Tidak perlu terlalu banyak. 1 atau 2 juta sudah cukup. 1 atau 2 juta. Aku tahu, ini bukan jumlah yang kecil. Jika aku memilikinya, apakah aku masih perlu memintanya padamu? Kamu gadis, bagaimana bisa kamu begitu tidak peka? Aku tidak tahu. Sejak kecil, aku selalu disuruh mengalah padanya. Mengambil apa yang tidak dia inginkan. Memakan sisa makanannya. Bahkan sejak awal, nama yang kau berikan padaku adalah untuknya. Siapa yang bilang kamu itu anak perempuan? Bukankah ini semua yang harus kamu lakukan? Jika kamu tidak membayar rumah kakakmu. Jadi, uang yang kukeluarkan untuk membesarkanmu lebih dari 20 tahun. Kembalikan. Tidak, ini semua. Paman, aku mengerti. Bukankah ini hanya tentang sebuah apartemen? Bagaimana kalau begini? Aku yang akan memutuskan. Apartemen ini untukmu. Ya, Benarkah? Bagaimana mungkin itu palsu? Saat itu, kamu dan putra serta menantumu bisa pindah bersama. ada apa? Bukankah kamu berjanji padaku? Kita akan punya dunia kita sendiri, hanya berdua. Aku nggak mau tinggal berdesakan dengan ayahmu. Ayah, kemari. Ayah, pasti tak nyaman bagimu tinggal bersama kami. Bagaimana kalau
Kamu kembali ke desamu sendiri. Apa katamu? Bagaimana aku bisa membesarkan anak seingkar kamu? Aku, ayah. Lihat saja, kalau aku tidak memukulmu. Anak tak tahu terima kasih. Ayah, aku salah. Dapat istri, lupa orang tua. Kau jago trik meminjam bunga untuk persembahan kepada Buddha. Kakak, bisakah kamu mengajariku? Kakak, kamu mau ke rumahku untuk melihat kucingku melakukan salto belakang? Kakak, kucingku juga bisa salto belakang. Maafkan aku. Dia sudah dipesan olehku. Kenapa kau juga di sini? Untuk membantu sayang cari inspirasi. Bagaimana mungkin aku ketinggalan? Bagaimanapun juga, aku sepenuhnya terlibat dalam masa mudanya. Di mana seragam sekolahmu? Kenapa kamu tidak memakainya lagi? Lapor guru. Dia yang memakainya, bukan aku. Jiu, sayang sekali orang yang tumbuh bersamamu, bukan aku. Dan kau juga tidak ada di masa mudaku. Mungkin bagimu, aku seperti krim, mudah disingkirkan. Fan Yuchin, omong kosong apa yang kau bicarakan? Kau baik-baik saja. Kau tidak perlu mengkhawatirkanku. Sheng Jiaye, dia. Kau sudah seperti ini. Kau tetap ingin peduli pada orang lain. Tunggu aku mengambil kotak P3K. Kemampuan akting Ketua Fan. Sangat disayangkan, dia tidak berkecimpung di industri hiburan. Masih sedikit kurang. Maaf kak, tolong mengerti. Aku minta maaf. Aku tidak tahu kau sangat membenciku. Shen Jiayi, apa yang sedang kau lakukan? Jangan kasar padanya. Ini semua salahku. Pakaianmu semuanya kotor. Mari kita pulang dulu. Jiu, dengarkan aku menjelaskan. Kakak, tidak sopan untuk terus mencintai seseorang yang tidak bisa kau miliki. Hari ini, kau harus memilih salah satu dari kami. Yang terpilih tetap tinggal, yang tidak terpilih. Kalau begitu, silakan. Ini urusan antar pria sekarang. Selama kamu menjawab beberapa pertanyaanku, aku tidak akan mengganggumu lagi. Kau sendiri yang mengatakan itu. Sudah berakhir. Mereka tidak akan bertengkar kan? Anggap saja rumah sendiri. Ini rumahku. Aku memang santai. Apakah kamu benar-benar mencintainya? Kaos kakimu terbalik. Benarkah? Aku bertanya padamu secara resmi sekarang. Apakah kamu benar-benar menyukainya? Minumlah. Tidak buruk. Fan Yuchin yang membelinya. Terima kasih. Sama-sama. Apalagi yang ingin kau tanyakan? Kamu benar-benar punya jersey bertanda tangannya. Aku punya beberapa lagi di sini. Tanda tangannya. Kalau kau suka, itu milikmu. Benarkah? Dabao, maafkan aku. Ibu dan ayah seharusnya tidak makan udang karang di belakangmu. Rumah ini, aku tidak bisa tinggal di sini sehari lagi. Fan Yuchen, punya pacar baru. Kamu tidak akan melupakan kakakmu kan? Kakak. Tidak juga. Dia adalah putri sahabat ibuku. Halo, saya mengenalmu. Aku pernah dengar Fan Yuchen menyebut namamu. Kali ini, saya datang atas nama Bibi untuk menemui kalian berdua. Bagaimanapun, kalian berdua tidak punya banyak dasar emosional. Tidak seperti saya waktu kecil. Saya bahkan punya pertunangan masa kecil dengannya. Tapi jangan gugup, zaman apa ini? Siapa yang masih serius soal pertunangan waktu kecil? Kalau begitu aku akan panggil taksi dan kita bisa pergi bersama. Tidak perlu, saya sudah menyewa mobil. Kamu menyetir. Kenapa kamu tidak masuk? Gunakan sabuk pengaman saat menyetir. Akal sehat sesederhana itu. Apakah kakakmu masih perlu mengajarimu? Kamu pasti lelah setelah bepergian. Ayo pergi. Saya akan mentraktirmu makan. Itu terlalu baik darimu. Apa masalahnya? Ketika Fan Yuchen masih kecil, dulu dia sering makan dan minum di rumah saya setiap hari. Saya sudah terbiasa. Ayo, duduk. Jiu, saya ingat kamu dari selatan kan? Fan Yuchen dan saya sama-sama dari utara. Kami tidak suka hidangan manis. Tidak apa-apa. Pesan saja sesuai seleramu. Kakak, kamu menginap di hotel mana? Nanti aku akan mengantarmu pulang. Saya akhirnya datang sejauh ini. Dan kamu menyuruhku menginap di hotel. Kalau begitu, menginap di tempatku juga tidak apa-apa. Hanya bercanda denganmu. Kamu sudah menikah. Bagaimana kita bisa tidur di ranjang yang sama seperti waktu kita kecil? Saya mabuk. Saya sudah mengirimkan lokasinya padamu. Datang jemput saya. Kakakku mabuk di bar. Dia tidak punya banyak teman di sini. Jadi kita berdua harus pergi bersama. Aku tidak akan pergi. Kamu harus pergi. Saya berjanji pada orang tuamu untuk menjagamu dengan baik. Jiu. Ya. Fan Yuchen.
Kamu kembali saja, saya akan menjaganya malam ini. Tidak apa-apa, aku bisa melakukannya. Saya tidak bisa. Saya rasa kamu tidak bisa menjaganya dengan baik. Apa yang kamu pikirkan tidak penting. Ini adalah sesuatu antara Fan Yuchen dan aku. Haruskah saya bilang kamu muda atau naif? Pria itu semua seperti anak-anak. Setelah dia cukup bersenang-senang, dia pasti ingin mencari seseorang yang lebih bisa menjaganya. Kamu tidak cocok untuknya. Meskipun aku belum cukup baik sekarang, aku pada akhirnya akan bisa di masa depan. Di masa depan, jika kamu tidak di sini kali ini, apakah dia akan terluka? Jiu. Keluar, tutup pintunya saat keluar. Dia tidak suka diganggu. Jiu. Kamu sudah bangun. Di mana Jiu? Dia sudah pergi. Dia bahkan tidak bisa menjagamu dengan benar. Berada di sisimu, dia hanya akan menjadi beban bagimu. Kalian berdua tidak cocok satu sama lain. Mencintai seseorang bukan tentang ingin dirawat. Ini soal berusaha sebaik mungkin merawatnya. Semoga kamu tidak ikut campur lagi soal aku dan Jiu. Fan Yuchen, Demi hubungan kita di masa lalu, aku harap kamu bisa pergi dari sini dengan bermartabat. Apa yang sedang kamu dengarkan? aku membencimu. Omong kosong. Jelas, aku menyukaimu. Kembalikan handphoneku. Mungkinkah indera rasa sakitnya sudah kembali? Sakit sekali. Kamu benar-benar mematahkan tulang sayang. Kamu memukulnya dengan apa? Aku menabraknya dengan wajahku. Baiklah, The film was kalian berdua translated mengobrol pelan-pelan. and Aku narrated akan by keluar M. mencari udara Media. segar. Untung aku lari cepat. Saya minta maaf. Maafkan aku. Setelan yang kamu pakai itu terlihat sangat bagus. Terima kasih. Maksudmu, orang lain gak cocok pakai jas? Bukan begitu. Aku cuma berpikir soal perempuan pakai setelan. Itu membuat mereka terlihat lebih energik. Jadi pria berjas itu biasa-biasa saja dan tidak berkelas. Tidak, aku pikir laki-laki juga terlihat sangat tampan dengan setelan. Jadi pria yang tidak memakai jas itu jelek dan cerobohkan. Kamu salah paham. Aku hanya pikir baju gadis itu terlihat keren. Apa peduli apa yang dipakai seorang gadis? Dan kamu menyebut dirimu gadis. Membicarakan orang lain secara diam-diam. Apakah kamu tahu apa artinya menghormati wanita? Aku tidak menunjuk-nunjuk. Aku cuma pikir dia cocok banget memakainya. Aku memujinya dari lubuk hatiku. Hanya gadis cantik yang bisa dipuji orang lain. Tentu saja tidak. Kecantikan dari dalam juga sangat penting. Jadi maksudmu, semua orang di sini jelek. Hei, ada apa denganmu? Tidak heran lenganmu terluka. Kamu pasti mendapatkan karmamu. Tepat sekali. Tepat sekali. Itu persis seperti yang dia pikirkan. Cukup, kamu tidak tahan sedikit dimarahi. Perspektifmu sangat sempit. Benar, hanya kamu yang punya pandangan luas. Kamu memanggil semua orang ayah. Ibumu menikah di mana-mana. Ayahmu ada di mana-mana. Kalian pasti sering bermain mahjong kan? Kalau tidak, kenapa kalian suka banget berdebat? Aku benar-benar tidak tahu jenis burung bro apa kalian ini. Sangat cerewet. Aku benar-benar ingin mengumpat sekarang. Tapi aku tidak ingin mengumpat padamu. Sangat menyebalkan. Tidak, kamu. Kenapa sulit sekali mencari ketenangan? Maukah kamu menikah denganku? Kalian, aku nggak percaya dia beneran suka hal kayak gini. Dengarkan aku. Tidak perlu menjelaskan. Aku mengerti. Tinjunya yang kecil berwarna merah muda. Dengan malu-malu menepuk dada pria itu. Ayo. Lama nggak stretching dengan benar. Aku juga. Lakukan saja. Lalu, dia bergegas masuk ke pelukan pria itu tanpa ragu. Panas menjalar di antara telapak tangan mereka. Ini. Apa kamu mau minum air dan istirahat? Kalau semuanya terus berjalan secepat ini, bukankah mereka akan segera? Hei, tunggu. Lalu uang yang aku pinjam dari Fan Yuchen, haruskah aku mengembalikannya? Tidak, tidak. Tidakkah menurutmu dia sangat aneh belakangan ini? Wanita, kamu tahu kan, selalu ada beberapa hari itu setiap bulan. Kamu. Sesekali mencoba sesuatu yang berbeda. Sepertinya cukup bagus juga. Cium aku, suami sayang, cium aku. Jadilah anak baik, jangan nakal. Tidak, tidak, sayang, cium aku. Katakan ya padanya, katakan ya padanya, Katakan ya padanya, katakan ya padanya. katakan ya padanya, katakan ya padanya. Betapa memalukan adegan ini. Ya, Ayo, ayo, aku akan mentraktir semua orang permen pernikahan.
Terima kasih. Ini hanya lamaran. Apa yang perlu disyukuri? Masih terlalu dini untuk menikah. Kalau mereka benar-benar menikah, itu urusan lain. Apakah perlu memberitahukannya kepada semua orang? Sebenarnya, kami sudah resmi menikah. Hanya saja dia bilang, dia ingin memberiku lamaran dan pernikahan yang layak. Manis sekali, iri sekali. Belum dengar, pernikahan adalah kuburan cinta. Dia sudah setengah terkubur di tanah. Apa yang perlu diirikan? Apa yang kamu katakan terlalu kasar. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Angka perceraian sangat tinggi sekarang. Walau menikah, perceraian tetap terjadi. Kamu benar-benar harus memikirkannya baik-baik. Wanita yang menikah lagi tidak berharga. Dia cukup baik padaku sekarang. Kamu juga bilang sekarang. Siapa yang tahu tentang masa depan? Semakin kaya pria itu, semakin tidak setia dia. Makin tampan pria itu, makin tidak bisa diandalkan. Dia hanya mengalami kebaruan sementara sekarang. Setelah fase ini berlalu, kamu akan punya waktu untuk menangis. Kamu, menurutku apa yang kamu katakan masuk akal. Jadi jangan khawatir. Lain kali ada acara sosial perusahaan, aku pastikan kamu kenal pria-pria tanpa uang. Berpenampilan biasa saja, tidak mau menikah, dan hanya ingin main-main. Kamu Mengganggu wanitaku. Apakah kamu meminta pendapatku? Apakah kamu menerima Van Lucien sebagai suamimu? Aku mau. Dia tidak ada di sini. Aku akan bicara mewakilinya. Dia juga setuju. Ayah, siapa yang menikah sendirian? Pada saat seperti ini. Jangan banyak bicara. Van Yuchen, kemana sebenarnya kamu pergi? Setelah kita menyelesaikan 100 hal kecil ini, mari kita menikah. Kalau begitu, mari kita mulai The dengan film was melihat laut. translated and narrated Mari by kita M pergi ke Media. pantai bersama. Hal kecil ke-32. Begadang bersama. Apa yang ke-33? Menurunkan berat badan bersama. Menguatkan tubuh kita. Berjuang untuk pengembangan diri. Rencanakan dengan baik. Sup merah, ekstra pedas. Ini adalah hal kecil ke-77 yang kita lakukan bersama. Mari kita pergi ke gereja bersama. Mari kita pergi ke taman hiburan bersama. Sikat gigi bersama. Tidur bersama. Hal kecil ke-76. Membuat sarapan bersama. Hal kecil ke-82. Mabuk bersama. Menghitung mundur tahun baru bersama. Menonton film horor bersama. Hal kecil ke-88. Menghadiri acara formal bersama. Pamer kemesraan di momen WeChat bersama. Berjalan-jalan bersama. Sudah jam berapa sekarang? Kenapa Van Lucien belum datang juga? Mungkin ada sesuatu yang menahannya. Menurutku dia nggak serius soal pernikahan. Bagaimanapun juga, keluarganya kaya dan berpengaruh. Wajar jika dia meremehkan keluarga sederhana kami. Bagaimana caramu berbicara dengan kakakmu? Ingat, keluarga kita, semua berutang pada kakakmu. Saya percaya Van Yuchen. Dia bukan orang seperti itu. Dia bukan orang yang mengingkari janji. Semua 99 langkah sejauh ini adalah dia yang berjalan ke arahku. Langkah terakhir ini. Biarkan aku yang mengambilnya. Ayah, ayo pergi. Orang ini. Aku akan menikah dengannya hari ini. Van Yuchen, aku akan terus menunggu. Sampai kamu muncul. Bersama teman-teman datang lihat toko baru. Lingkungannya cukup bagus. Lain kali, aku akan mengajakmu. Meski berjauhan, kalian tetap pamer kasih sayang. Sudah berapa lama kamu di luar? Pesan-pesan belum berhenti. Lihat, yang mana yang harus kubeli untuk pacarku. Yang ini, aku membelinya untuk pacarku sebelumnya. Dia bilang cukup nyaman dipakai. Ya, Juju, sulit mencari taksi di sini. Bagaimana kalau aku mengantarmu sebentar? Tidak perlu, pacarku akan menjemputku nanti. Kalau begitu hati-hati. Kami pergi dulu. Sampai kapan kamu akan terus membohongi dirimu sendiri? Sudah berhari-hari sejak pernikahan. Jika dia ingin muncul, dia pasti sudah muncul sekarang. Aku bilang, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Jadi kita berdua harus pergi bersama. Sayang sekali bukan aku yang tumbuh bersamamu. Kenapa kamu tidak tidur sedikit lagi? Juju, kalau begitu, mari kita mulai dengan melihat laut. Menurutmu dia pergi kemana? Kenapa dia tidak muncul? Kondisi mentalnya sangat buruk. Aku sarankan kamu, bawa dia ke lingkungan baru. Terus-menerus memikirkan masa lalu, hanya akan membuatnya semakin terpuruk. Kamu sampai berebut makanan anak-anak denganku. Apakah kamu bahkan ibu kandungku? Ada 3 cara untuk menjadi tidak berbakti. Berebut makanan adalah yang terbesar. Ayah sudah di sini. Ini yang ke-1384 kalinya. Apa kamu tidak punya trik baru? Kali ini sungguhan. Benar-benar kamu. Aku tidak bermimpikan. Ayah, akhirnya kau kembali. Kau tidak tahu beberapa tahun terakhir ini. Hidup seperti apa yang kujalani. Kita mungkin harus makan ini malam ini. Astaga, Kemarilah,
Ibu akan bercerita dongeng untuk membuat tidurmu. Ibu, kita sudah berjalan begitu lama, mengapa kita belum sampai juga? Hampir sampai. Jika ragu, aku bisa tunjukkan lewat navigasi. Kamu telah menyimpang dari rute. Menghitung ulang rute. Beberapa tahun terakhir ini, kamu mengalami kesulitan. Maafkan aku. Seharusnya aku tidak begitu pengecut. Aku masih sangat muda. Bagaimana bisa aku terkena penyakit ini? Jangan gelisah dulu. Walau tingkat kematian penyakit ini sangat tinggi, tapi selama kamu aktif bekerja sama, dengan pengobatan masih ada harapan. Jangan tinggalkan aku lagi, baiklah. Aku tidak akan pernah lagi.